ada beberapa ruko nih. Ruko ini bentuknya kalau dari di SIG, kalau kamu lihat di Google Maps juga bentuknya kotak-kotak. Nah, kalau cuman berupa data vektor, ya bentuknya kotak-kotak aja kelihatannya. Kita nggak tahu tuh mana SG, mana yang bukan SG, kita nggak tahu. Nah, maka dari itu mesti dikasih atribut keterangannya. Keterangannya SG, terusnya ada sebelah kanannya apa ya? Prima, toko ayam. Sebelahnya lagi SG itu adalah apotek. Jadi tahu. Nanti SG-nya juga dikasih atribut SG. Gitu. Jadi atribut adalah keterangan dari vektor. Kemudian terestrial. Terestrial kata kuncinya ada ini. GPS. Jadi data yang berupa titik, garis, dan area yang diambil langsung di lapangan dengan menggunakan GPS. Jadi kata kuncinya diambil langsung dari lapangan dan memakai GPS. Biasanya seperti itu sih, pakai GPS. Oke, nah sekarang terestrial itu sebetulnya adalah data vektor berupa titik, garis, dan area. Ya, jadi nanti ketika dia sudah, bedanya apa sih dengan data vektor? Bedanya apa antara terestrial dan data vektor? Bedanya adalah data vektor itu adalah data terestrial yang sudah diarsipkan. Jadi data lama, udah setahun, 2 tahun, sebulan, seminggu, nah, itu menjadi data vektor. Tapi kalau baru diambil menjadi data terestrial. Oke, jadi data terestrial yang diarsipkan itu adalah data vektor. Ya, persis kayak kalau kita beli mobil, selama masih di dealer itu mobil baru. Ya kan, kita beli harganya misalnya 400 juta. Tapi gitu keluar ya dari dealer, cuma 10 meter doang. Terusnya kamu balikin ke dealer, mau kamu jual kembali, itu harganya nggak 400 juta lagi. Karena terhitung sudah mobil bekas. Bekas dipakai sejauh 10 meter. Kayak begitu. Sip. Kemudian ada data tabular. Data tabular itu data sekunder. Sering disebut juga data sekunder. Sekunder atau data non spasial. Oke. Nah, ini bentuknya bisa dengan software Excel, Access, SPSS, kayak gitulah, angka-angka. Itu fungsinya buat apa sih? Ya buat melengkapi data vektor dan atribut. Misalnya kita mau tahu kepadatan sebuah wilayah kecamatan apa ya, Cililitan lah, saya nggak tahu ada nggak sih kecamatan Cililitan. Oke, kecamatan Cililitan. Nah, dari data vektor kita tahu luasannya berapa. Dari data atribut kita tahu nama objek itu yang luasnya misalnya 10.000 kilometer persegi itu adalah kecamatan Cililitan. Nah, sekarang kita mau tahu jumlah penduduknya berapa. Jumlah penduduknya anggaplah 10.000 juga. Maka kepadatannya adalah satu orang 10.000 dibagi 10.000 sama dengan satu orang per meter persegi. Seperti itu. Jadi data tabular ya data sekunder yang dipakai untuk melengkapi data-data yang sudah ada. Oke, jelas sampai sini? Jelas, Kak. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara masukin data itu? Nah, kalau terkadang raster itu nggak selalu dari penginderaan jauh. Ada juga data peta analog yang di-scan. Kebayangkan ada peta, cetak itu kertas, mau didigitalkan ya di-scan dulu. Habis scan diapain? Dia melalui proses digitasi. Digitasi itu kayak apa sih? Kayak ngejiplak. Jadi misalnya ada kelihatan nggak? Kayak gini nih.
Ini anggap aja kayak, gue cabut deh. Ini layer mapnya, gue cabut beneran. Bentar, sabar Pak. Ini layer mapnya. Nah ini mapnya, map yang di scan itu. Wow, susah masukinnya. Nanti saya beresin Pak. Nah, habis itu di plastik yang transparan ini kita ngegambar. Nah, ini adalah proses digitasi ngegambarnya itu. Oke? Kayak begitu. Jadi digitasi itu sebenarnya kalau zaman saya dulu itu sebutannya ngejiplak. Ngejiplak gambar. Yap, saya mesti ngeberesin dulu. Nanti diomelin sama kaca. Berantakan saya. Yap. Jadi ada proses digitasi namanya. Nah, kemudian dari situ data-data raster itu akan berubah menjadi data vektor, titik, garis, dan area. Oke. Nah, kemudian semua data itu akan melalui sebuah proses. Prosesnya ada yang namanya buffering, scoring, overlay, dan tracking. Nah, di buku itu biasanya cuma nyampe sini nih. Buffering, scoring, overlay doang. Tracking nggak ada. Tapi saya menemukan tracking itu di soal simak. Makanya saya masukin. Seperti itu. Nah, terusnya kita lihat. Nah, ini buffering dan scoring. Pertama saya mau keluarin dulu. Ada titik-titiknya. Keep. Oke, kita delete dulu. Oke, buffering, scoring. Nah, sekarang kita bayangin, kelihatan kan warna merah ini, garis warna merah. Ini adalah jalan. Oke, jalan. Anggap aja yang kelihatan cuma jalannya doang. Yap, garis merahnya itu. Nah, sekarang anggap kita adalah seorang pejabat dari BPN. BPN itu adalah Badan Pertahanan Nasional. Dia bertanggung jawab untuk membuat peta-peta detail untuk kepemilikan lahan, sertifikat segala macam, dan juga menentukan besaran, bukan besaran PBB ya. Ya bisa sih menentukan besaran PBB. Salah satu faktornya dari BPN. Oke, PBB tahu kan? Pajak Bumi dan Bangunan. Nah, biasanya PBB itu semakin dekat ke jalan, dia semakin mahal. Nah, oleh karena itu, oleh kita sebagai BPN, itu kita membuffer. Membuffer itu membuat poligon baru berdasarkan patokan yang sudah ada. Patokannya adalah saat ini adalah jalan yang garis warna merah. Kita buffer sejauh 500 meter ke kanan, 500 meter ke kiri. Kita buffer, maka dia dari jalan tersebut dia akan bikin area baru sejauh 50 meter, 500 meter ke kanan, 500 meter ke kiri. Sehingga terbentuklah poligon yang warna hijau muda ini. Oke. Lalu BPN mau bikin satu lagi buffer 500 meter ke kiri, 500 meter ke kanan. Berdasarkan apa? Berdasarkan area yang hijau muda. Muncullah si hijau tua. Oke. Nah, sisanya yang warna putih ya udah, sisanya itu. Jadi buffer itu adalah membuat area baru berdasarkan patokan yang sudah ada, objek yang sudah ada. Oke, kayak gitu ya. Lantas scoring. Nah, scoring itu tergantung tujuannya buat apa. Karena tadi tujuannya buat PBB, Pajak Bumi dan Bangunan, dan kita BPN bilang bahwa semakin dekat ke jalan, maka pajak PBB-nya semakin besar. Maka ini dikasih kelas, kayak skor.
yang hijau muda itu 3, yang hijau tua itu 2, yang putih itu 1. Maksudnya apa? Maksudnya adalah PBB yang hijau muda itu bisa dikalikan 3 kali lipat dari harga dasar, misalnya seperti itu. Yang hijau tua 2 kali lipat, yang putih 1 kali lipat. Jadi misalnya harga dasar pajaknya itu 500.000 per meter, maka yang paling mahal scoring yang hijau muda ya kali 3 tuh. Jadi berapa, 500.000 dikali 3 jadi 1,5 juta per meter persegi, misalnya seperti itu. Kalau yang hijau tua jadi 1 juta per meter persegi, yang warna putih kali 1 ya 500 meter persegi, 500.000 per meter persegi, seperti itu. Jadi scoring ini sebetulnya adalah memberi nilai pada objek-objek tertentu. Nggak mesti dari hasil buffering ya, tapi ya objek apa aja. Nah, dan dia juga secara tidak langsung memberikan kelas. Ya kan? Di sini ketahuan nih kelasnya kayak gimana. Yang hijau muda itu kelasnya PBB-nya mahal. Hijau tua PBB-nya sedang. Warna putih PBB-nya rendah. Kayak gitu, saya tinggi sedang rendah. Ya udah, mahal sedang rendah. Seperti itu. Jadi scoring secara nggak langsung memberikan pengkelasan paket. Oke, kayak gitu ya scoring dan buffering. Bisa kita lanjut. Halo, kita lanjut ya. Nah, ini adalah overlay. Overlay itu udah banyak coretannya. Saya mau ini dulu. Overlay itu sering disebutnya tumpang susun. Bahasa Indonesia tumpang susun. Ya emang ditumpangkan dan saling disusun. Ya, nggak salah juga sih. Emang begitu. Nah, sekarang yang ditumpang susunkan apaan ya? Tergantung apa yang mau dianalisa. Seperti itu. Nah, sekarang ini adalah aslinya nih, real world yang paling bawah. Oke, jadi kalau ada customer, street, jalan, ini parcel, kiriman, ketinggian dan penggunaan lahan, ini sebenarnya mewakili dari ketika itu ditumpuk, maka dia mewakili dari bentuk sebenarnya. Oke, kayak gitu ya. Nah, tapi saya coba ngasih yang lebih simpel, yang sering kita lakukan sehari-hari. Misalnya ketika kita pesan ojek online. Kalau saya sih paling sering pakai Gojek, ya nggak tahu kalian. Oke, mungkin pakai Grab atau pakai Maxim yang sekarang terbaru. Oke, untuk pesen ojek online, maka kita butuh titik penjemputan, lalu titik antar. Oke, ada data yang dimasukkan berupa titik jemput dan titik antar. Nah, terusnya dari operator ojek online itu dia akan mengoverlaykan antara titik ini dengan apa? Dengan jalan. Wish, kok jalannya begitu? Aneh sekali. Oke, dengan jalan. Ternyata setelah dioverlaykan dengan jalan, dia jaraknya hanya nih kan ketemu rutenya. Rutenya cuma segini. Jaraknya ternyata cuma 3 km. Misalnya seperti itu. Yap. Nah, ini adalah overlay yang sederhana. Cuma mengoverlaykan antara titik dan titik jemput, titik antar dengan jalan. Nah, dari situ akan dihasilkan sebuah
analisa peta baru yang namanya rutenya sejauh 3 km. Nah, kelebihan dari SIG, dia bisa diintegrasikan dengan data-data non-spasial. Nah, dari 3 km ini, ternyata harga per kilometernya misalnya Rp2.000 misalnya. Jadi, harga yang kita mesti bayarkan ya 3 kali 2 kan, jadi 6.000 rupiah. Oke, kayak gitu. Kalau kita setuju mau pesan ya kita pencet pesan. Nanti setelah pesan apa yang kelihatan di situ. Kalau di Gojek sih nanti akan terlihat seperti lingkaran yang berkedip-kedip gitu, berpendar. Nah, dari situ itu artinya si SIG-nya, SIG dari Gojeknya itu sedang melakukan buffering. Dia di titik itu, dia membuffering sejauh mungkin 1 km. Nyari pengemudi yang ada di area tersebut. Oke, dia ngebuat poligon. Yap, dari situ nanti ketemu driver kita, ya driver kita akan menjemput. Jadi SIG ini sudah kita manfaatkan sehari-hari, cuman kita kadang nggak ngeh aja. Itu yang sederhana tentang overlay. Ya, dia jadi mengintegrasikan antara dua layer, dua tema atau dua peta tematik menjadi satu hasil analisa. Itu adalah overlay. Ya, nah sekarang tracking kembali. Sebelum saya bersihin dari yang aja, mestinya saya cukup, ya saya suka begitu. Saya kerjainnya di rumah, cuma pas sengaja kemarin itu pulang agak malam, terusnya saya pulang itu kehujanan jadi agak capek, langsung tidur aja. Pagi-pagi saya lupa. Oke, tracking itu mungkin bahasa Indonesia menyelusuri, kita telusuri. Menelusuri apa? Biasanya ini berupa pipeline, jaringan pipa, jaringan kabel, jaringan jalan. Oke, seperti itu. Ini saya kasih contoh ya, yang pipa. Anggap ini kayak pipa gas. Pipa gas itu, ini ada sebuah pipa gas yang warna merah marun. Arahnya dari, ya ini ada anak panahnya, kalau di saya dari kiri ke kanan. Lalu di sepanjang pipa itu dikasih pengukur tekanan A dan B. Sehingga kita mempunyai 3 segmen. 1, 2, dan 3. 3 segmen. Nah, ketika pengukur tekanan A menunjukkan angka normal, maka di segmen 1 itu nggak ada masalah. Oke-oke aja. Lalu, jika di segmen B nilai tekanannya itu rendah, maka di segmen 2 itu ada kebocoran. Yap, ketika ada kebocoran, apa yang mesti dilakuin? Ya mesti diperbaiki, tapi hal yang pertama, ketika ada kebocoran, maka petugas harus membuat daerah radius aman. Maka kembali mereka melakukan buffering, misalnya sejauh ya 500 meter. Buffering itu biasanya berbentuk lingkaran, biasanya. Oke, seperti itu. Yap, kalau misalnya tekanan di B-nya itu bisa tinggi, jadi rendah berarti bocor kan di A, di 2. Kalau tekanan B-nya tinggi, maka ada sumbatan di segmen 3 dan juga mesti diperbaiki. Seperti itu. Nah, kalau jalan raya, oke, untuk pipa, gas, minyak, air kurang lebih sama. Tekniknya seperti ini. Nah, kalau jalan itu
biasanya dipakai apa sih tuh? Kayak misalnya ada acara apa gitu, ada demo, terusnya jalan dialihkan, nah, itu fungsinya di situ. Kalau tracking ada jalan raya, ada demo, ada apa kemacetan, sehingga supaya nggak nambah parah kemacetannya maka dialihkan. Itu fungsi dari tracking. Sampai sini ada pertanyaan? Amankah? 2 jam 3 Pak. Aman ya? Nah, Aman, kalau Kak. yuk, suara kencang sekali di sini, mantap. Oke, kalau aman kita balik ke sini. Yap. Tadi kita ngomongin buffering, scoring, overlay, dan tracking. Nah, kita ngomongin output sekarang. Outputnya ada hard copy, soft copy, weight based, dan manajemen pengambilan keputusan. Hard copy ya dari namanya kita tahu lah, itu pasti dicetak, hard copy. Soft copy bisa dalam bentuk efektif, macam-macam lah. Pokoknya soft copy jelas. Web based itu salah satu contohnya adalah Google Maps. Salah satu contohnya. Walaupun banyak lagi sih yang lainnya. Kayak Imani juga itu bukan web based, cuman saya belum pernah melihat karena nggak muncul secara umum. Imani kayak OVO segala macam itu ketahuan tuh jumlah penggunaan OVO di daerah mana, tertinggi di mana, itu ketahuan. Ada di apa tuh? Di perusahaannya, webpage-nya. Kemudian manajemen pengambilan keputusan. Ya, yang sederhananya kayak tadi, kita mau pergi ke suatu tempat, kita lihat Google Maps, lihat rute yang mana nih yang paling enak, jalan mana nih yang nggak macet, seperti itu. Tapi bisa juga misalnya dalam pengambilan keputusan untuk penggusuran, bisa, ya kan? Misalnya kayak gini, ada sungai, warnanya merah, nggak apa-apa lah, sungai. Terusnya di sini ada rumah, di sini juga ada rumah. Nah ternyata sungainya ini mau dilebarin, terus dibikin bantaran yang bagus segala macam, sehingga rumah-rumah itu mesti digusur. Nah, supaya kita bisa jelas mengambil keputusannya dan persiapannya gimana, maka kita harus melalui proses SIG. Ada input, kita inputin datanya sungai dan jalan, jumlah rumah. Kemudian kita inputing lagi, kita butuh membebaskan lahan berapa meter. Ternyata mesti dibebasin itu sejauh 20 meter, sehingga rumah yang di sini itu kena, rumah yang di sini juga jauh banget kena. Nah dari sini kita bisa ngambil manajemen keputusan kan, mau disiapin uang berapa banyak untuk ganti rugi, atau kalau mau digusur mesti nyiapin Satpol PP berapa banyak. Kalau yang di sebelah kiri itu ada 6 rumah, berarti tandanya dia apa ya, Satpol PP-nya lebih banyak. Kalau ini cuman 3 rumah, berarti penduduknya juga dikit, Satpol PP-nya nggak usah banyak-banyak. Seperti itu. Oke, jelas ya gitu. Nah, terus ada kunjungan dari ya, sampai ngedengnya di sini kamu tuh. Iya saya. Oke, ini kumpulan dari SIG. Dia integrasi data spasial dan spasial, mampu membagi menjadi beberapa layer data, kayak ini kan, dari satu real world dibagi jadi 5 layer data, seperti itu. Lalu dapat integrasi dengan beberapa software, kayak
dia bisa terintegrasi dengan Excel, bisa akses, bisa SPSS, kayak gitu. Atau bisa aja software-software lain, baik yang berbau SIG maupun yang nggak SIG. Updating data itu bisa lebih murah dan lebih mudah. Dan kemudian cepat dan akurat. Kelemahan SIG itu untuk beberapa buku itu pertama dia masih mahal. Ya mahal sih ya, karena kalau patokannya kepada software-software yang berbayar itu mahal banget. Tapi kalau nyari open source ya jadi murah. Jadi beberapa buku bilang SIG-nya itu mahal. Itu ya tergantung, bisa debatable. Lalu ada beberapa buku juga bilang membutuhkan tenaga ahli. Oke, tenaga ahli, iya tenaga ahli. Berarti apa tuh si dianggap jumlah tenaga ahli di Indonesia dalam SIG itu masih sangat sedikit. Ya mungkin kalau buku itu ditulis 10 tahun yang lalu ya bisa jadi sih masih sedikit. Tapi kalau sekarang saya rasa sih udah banyak. Misalnya di UI aja kapasitas untuk geografi itu udah lebih dari 100 kursi per tahunnya. Dan otomatis tiap tahun juga akan meluluskan 100 orang juga. Itu dari UI. Belum dari UNJ, belum dari UGM. UGM bahkan geografinya fakultas, bukan jurusan gitu. Jadi ya mungkin settingan waktunya sih. Tuh. Dan saya pernah juga nemu soal kayak begitu. Oke, itu manfaat. Ini enggak. Yap, ini habis untuk presentasinya, tapi kita akan bahas soal ini uji kompetensinya di halaman berapa nih? Halaman 280. Oke. Di sini juga ada segala macam sih, udah cukup banyak lah manfaat SIG dalam berbagai bidang. Gitu kan, mitigasi bencana. Yap. Jadi coba kalian kerjain dulu 1 sampai 10 ya. Oke. Zoya, Cinta, kerjain dulu 1 sampai 10. Nanti kita bahas dalam waktu mungkin 10 menit lah maksimal ya. Sip. Oke ya, itu ya. Saya tunggu.
Oke, kita mulai ya. Ntar dulu sebentar. Saya memastikan suara kedengaran kan? Sip. Kedengeran, Kak. Thank you. Oke, nomor 1, data jawabannya apa? C bukan, Kak. C, data lapangan ya. Oke, iya jawabannya adalah yang C. Data lapangan, data peta, dan kita pindahan jauh. Nah, sekarang kenapa enggak yang A? Karena Data atribut. biasanya data peta kan itu masuk data vektor, data vektor yang sudah diakses. Data vektor kan titik, garis, dan area. Dan kalau data peta itu juga ditambah data atribut. Data peta itu adalah data vektor plus data atribut, sehingga lebih lengkap dibandingkan yang A. Oke, dan dengan 3 data ini itu sudah cukup untuk melakukan ya data minimal lah untuk melakukan sebuah analisa di SIG seperti itu. Nah, sekarang kalau 2 gampang ya. Nah, yang B, masuk proses dan keluaran. Jelas sekali itu. Kemudian diolah itu vektor dan raster. Karakteristik bentuk data yang ditampilkan dalam bentuk format raster adalah raster B, Kak. yang B, mempunyai penampakan vektor elemen. Elemen data raster. Ada yang tahu? E, Kak. Oh yes, yang E. Sip, saya mengalami kesalahan dalam bentuk objek dan garis. Kesalahannya kayak gimana? Kesalahannya misalnya objek, misalnya ada garis gini. Oh sorry. Nanti garis kan ketika di raster bentuk pixelnya nanti kayak gini nih. Kotak, mesti sih apa ya? Bujur sangkar ya, cuman ya begitulah. Maaf. Nah, kemudian nanti yang mendigitasi itu bisa aja dia ngegarisin di sini tengah-tengahnya, bisa aja ngegarisin di pinggir bagian bawah, atau bisa yang ngegarisin di pinggir bagian atas. Jadi ada kesalahan, walaupun kesalahan itu tipis. Paling kalau pakai foto satelit yang di Google Maps itu pakai QuickBird, itu lumayan detail. Itu paling kesalahannya cuman hitungan senti, bahkan di bawah 10 senti, maksimal 10 senti kesalahan. Jadi seperti itu, sedikit tapi ya tetap salah. Nomor 5, ya ini gampang juga. Data titik SIG merupakan data vektor. Ya, yes. Kelebihan data vektor adalah C, yang Kak. ini. C, enggak. Yang E, resolusi spasial itu sepertinya nggak ada deh. Yang ada resolusi spektral. Resolusi spektral nggak ada, itu istilah resolusi spasial. Jadi tingkat kedetailan spasial itu istilahnya nggak ada, tapi biasanya itu dipakai dengan istilah namanya skala. Skala yang detail 1:5000, ya bisa aja dianggap itu resolusi spasialnya tinggi. Tapi istilah resolusi spasial itu sebetulnya nggak ada. Digantikan dengan skala istilahnya ya. Tapi konsepnya sih sama aja. Tapi dari sini kelebihannya dia ini memiliki kemampuan pemodelan untuk tingkat lanjut. Karena kayak sebagian besar kalau data raster dia dibatasi oleh pixelnya, ke resolusi spektralnya. Tapi ketika
diubah ke vektor, pembatasan itu nggak ada. Apalagi di SIG. Kalau di peta kan ada pembatasan skala 1/sekian kan. Tapi kalau di SIG nggak ada batasan skala karena tinggal di zoom in zoom out aja kan. Itu karena pakai komputer. Ya, jadi 6 jawabannya adalah yang E. 7 ada yang berhasil menjawab kah? A bukan Kak. Yes, A. Yang mau yang ngejawab kamu siapa sih? Saya nggak ngeh tuh. Nggak, soalnya saya ngelihat PDF doang. Saya nggak ngeh soalnya. Oke, A. Kenapa A? Karena akuisisi ini merupakan proses in data. Jadi akuisisi itu termasuk di dalamnya digitasi. Digitasi kan mengubah dari raster ke vektor. Nah, setelah didigitasi, maka ada proses editing. Ada kesalahan nggak? Gitu. Kemudian ada pembangunan topologi. Maksudnya apa sih membangun topologi? Itu jadi kayak gini loh. Membangun topologi apa ya? Jadi kan nanti bakal digabung-gabungin nih mereka semua. Nah, topologi itu memastikan bahwa layer-layer yang dipakai itu dalam satu koordinat yang sama. Kemudian, topologi juga diperlukan apabila kita mau membuat itu menjadi 3 dimensi. Kayak begitu. Tapi mesti dipikirin lebih lanjut, ya topologi aja dulu, topologi. Oke, seperti itu. Nanti kalian akan pelajari itu ketika kuliah lah, atau kuliah di biografi. Ya, lalu pemberian atribut. Sebetulnya atribut itu bisa aja setelah topologi atau sebelum topologi, itu nggak masalah. Dari situ ada transform koordinat. Transform koordinat apa sih? Mengubah koordinat. Koordinat yang awalnya desimal, derajat, menit, detik, diubah menjadi meter. Koordinat yang awal proyeksinya kerucut menjadi proyeksinya silinder. Seperti itu. Ya, tapi yang kita perhatikan adalah ini nih, urutannya sama nggak sih dengan masukkan proses keluaran? Itu yang paling penting. Sini sih emang sih nggak nyampe processing ya, tapi di sini ada alur, ini ada input yang utama, akuisisi, dan secara kebetulan dari pilihan yang lain itu nggak ada tuh yang pertamanya akuisisi. Di situ udah jelas banget jawabannya adalah yang A. Oke, seperti itu. Yang 8 itu salah. Untuk informasi perencanaan bangunan waduk, butuh yang namanya peta dasar. Urutan kerjanya peta dasar tematik digitasi. Nah, ini oke. Kenapa peta dasar dan tematik duluan baru digitasi? Tebakan saya, maksud dari soal ini adalah peta dasar dan peta tematiknya itu masih cetak dan kemudian dibikin digital dengan cara di-scan dalam bentuk raster, kemudian didigitasi supaya berubah menjadi bentuk vektor. Habis itu baru di-overlay. Di-overlay jadi rencana pembangunan waduk. Nah, ini bisa berubah sih, misalnya kayak peta dasar, tapi di sini dengan syarat
peta dasarnya sudah digital, tapi di sini nggak dikasih tahu, maka asumsi saya pasti ini analog semua. Ya tema sebelum digitasi. Oke, kayak begitu. Nah, sekarang data titik garis array adalah jenis data cluster. Enggak, dia jenis data terestrial. Jadi pernyataannya adalah salah. Yap. Kemudian data dari GPS dapat diolah sebagai iya, betul banget. Ya, tadi kan data terestrial bisa dipakai sebagai buat pembuatan peta digital. Jadi salah benar jawabannya yang D. Oke, sekarang oke, dia mengintegrasikan, kata kuncinya mengintegrasikan. Masih, mengintegrasikan, menyatukan beberapa tematik teknik analisa yang tumpang susun. Overlay. Ya, co-buffering kan membuat poligon baru berdasarkan objek yang sudah ada. Nah, sekarang tetangga terdekat kayak gimana sih? Ini emang kalau di istilahnya itu di konsepnya emang bahasa Inggrisnya ini closed tapi ingat nggak? Yang kalau misalnya ada dua kota A, B, jumlah penduduknya berapa, jaraknya 45 km, lalu di tengah-tengahnya mau dibikin sebuah puskesmas. Maka idealnya tuh puskesmas taruh di dekat mana? Nah, teknik analisis tetangga terdekat ini untuk sebagai aplikasi tuh dari teori titik henti, teori interaksi seperti itu. Lalu kalau jaringan dia buat networking, nah itu tadi buat pipa, jaringan kabel, terusnya apa tuh tadi jalan, kayak gitu. Salah satunya ya, gue injak kapan? Buat nyari rute terdekat yang dipakai sama kita kalau mau nyari apa ya, jalan dari titik A ke titik B kayak gitu. Kalau teknik analisis seleksi ya di select kita nyari, kayak kalau di Excel itu find and replace, itu mirip banget ya. Tapi saran saya nggak usah dipikirin yang tentang dekat, terusnya si apa tuh jaringan, nggak usah dipikirin karena ini akan dipelajari ketika kuliah, nggak sekarang. Oke, sekarang coba kerjain dulu 11 sampai 15. Ya. Oh sorry. Ada pertanyaan nggak di 10 soal sebelumnya? Enggak, Kak. Oke. Kalau enggak, ya udah kerjain 11 sampai 15 aja dulu. Yap. Kerjain dulu ya.
Oke, udah ya. Kita mulai lagi. Oke, 11. 11 itu ada peta A, peta B, kemudian di overlay. Oke, nanti dia akan menghasilkan peta analisa baru. Analisa apa? Di sini ada aliran sungai, kemudian dataran rendah. Biasanya kalau ngomongin dataran rendah dan sungai, maka rencananya banjir. Kalau longsor itu biasanya akan ngomongin tentang kelerengan, vegetasi, dan jumlah curah hujan. Kemudian kalau bencana rob itu adalah banjir juga, tapi yang disebabkan oleh pasang laut yang tinggi. Nanti dia ngomongin ya, data pasang laut, biasanya itu pasang laut tertinggi pada saat bulan purnama, terusnya data vegetasi juga, vegetasinya tapi ada yang ada di pesisir, yaitu mangrove. Di daerah yang mangrove-nya udah nggak ada, maka bencana rob-nya akan lebih besar, karena nggak ada yang nahan akhirnya. Terusnya mungkin juga bisa ada peta tematik tentang kanal-kanal, kanal pembuangan seperti itu, pompa-pompa yang ngebuang air yang dari darat dibuang lagi ke laut. Kalau misalnya dia ada tanggul pantainya seperti itu. Gempa bumi, petanya, overlay-nya, peta kerawanannya itu bisa aja misalnya daerah patahan, ya kan? Ya patahan kalau di Indonesia patahannya kan ini Pulau Jawa, terus ini Sumatera. Daerah patahannya yang besar itu ada di pesisir barat Sumatera dan selatan Jawa. Itu yang selama ini jadi epicentrum gempa-gempa besar. Tapi di daratan Pulau Jawa sendiri, misalnya Jawa, itu ada patahan-patahan lokal. Kayak Jakarta, patahan yang terdekat itu ada di Ciputat. Tapi alhamdulillah itu udah nggak aktif selama mungkin sudah ribuan tahun sih, udah nggak aktif. Jadi secara tempat lokasi dari kegempaan, Jakarta itu cukup aman dari gempa tektonik. Vulkanik juga aman sih, kita jauh. Dari vulkanik paling dekat adalah Gunung Gede Pangrango. Ya, kalau tsunami, ya kembali karena tsunami itu disebabkan oleh gempa yang adanya di laut, maka ya butuh peta ini, patahan. Kemudian ada juga peta vegetasi, khususnya yang di pesisir, kayak gitu. Kemudian permukiman juga. Yap. Lanjut 12. Keunggulan dari sistem informasi geografi itu adalah yang A. Sip. Efisiensi waktu bekerja. Ya, kayak dulu teman saya itu bikin penelitian tentang peak hours, waktu-waktu macet di beberapa ruas jalan di Depok. Itu ternyata untuk ngumpulin datanya aja butuh waktu 3 bulan. Tapi itu sebelum Google ada ya. Butuh waktu 3 bulan, menganalisanya itu kurang lebih butuh waktu sebulan. Jadi total butuh waktu 4 bulan untuk nyari titik-titik macet di kota Depok pada jam-jam berapa saja. Kalau sekarang mau pengen tahu titik-titik macet, dalam waktu detik, ngeliat buka Google udah ketahuan. Bahkan kalau Waze ketahuan tuh, ada polisi apa enggak. Nyampe seperti itu. Oke, ada razia apa enggak. Yap. Nah, kalau yang B, ini bahasanya dipengaruhi, maksudnya itu mempengaruhi. Yap. Terusnya, yang C mengolah data non spasial. Iya sih, mengolah data SIG punya kemampuan untuk mengolah data non spasial. Tapi efek dari kemampuan itu adalah yang A, efisiensi waktu bekerja. Jadi semestinya 2 pekerjaan bisa dilakukan dalam satu software, itu efisiensi banget.
Memerlukan biaya yang besar, iya kalau yang tadi yang berbayar. Memerlukan waktu untuk menyimpan data, ya semuanya juga butuh waktu. Walaupun cuma sedetik juga kan butuh waktu juga. Tapi sedikit. Oke? Jadi jawabannya yang A. Karena yang A itu absurd banget. Yap, 13. Keunggulan dari sistem SIG itu adalah yang 1, 3, dan 5. Data mudah diperbarui. Karena apa? Karena bentuknya digital. Disimpan, ya sama kita ngetik kan. Kalau zaman saya dulu, waktu saya masih SMA, ya ngetik, bener apa mesin ketik. Itu kalau ada salah di tipex, ketik lagi. Tapi kalau kebanyakan tipex ya nggak boleh, Mak. Dulu saya diulang satu halaman. Seperti itu. Tapi sekarang dengan digital ya mudah untuk diperbaharui. Kemudian data mudah dimanipulasi. Maksudnya dimanipulasi ini bukannya dalam sudut pandang yang buruk ya, sudut pandang yang baik. Dimanipulasi itu kayak di overlay, terusnya di apa tuh, di buffering, itu adalah manipulasi. Yap. Kemudian informasi yang dihasilkan cepat dan tepat, itu jelas banget. Oke, 2, kegiatan murah. Ya tergantung sih, kegiatan murah mah. Tapi ya debatable, jadi nggak usah dipikirkan. Analisis mudah dibawa. Ini kita lihat dari tahunnya. Tahunnya 2014, 6 tahun yang lalu, lebih dari setengah dekade. Pada saat itu, Google mungkin udah ada belum sih? Google udah ada ya 2014 ya? Udah ya? Tapi mungkin kapasitas Google Drive nggak sebesar sekarang. Mungkin belum ada cloud, jasa cloud, server cloud, kayaknya cloud belum ada. Sehingga banyak sekali orang itu kalau mau bawa data yang besar, yang sebesar kayak nyampe 10 giga, mesti bawa flash disk atau external hard drive kayak gitu. Jadi dianggap itu masih sulit. Dan untuk yang web base itu masih terbatas. Kalau sekarang sih dengan teknologi cloud segala macam, ya jadi mudah. Tinggal disimpan di cloud ya bisa diambil di mana-mana kan. Jadi untuk menjawab soal itu, apalagi untuk latihan, tuh lihat tahunnya. Jadi jawabannya ada 1, 3, 5. Yang, mana sih dia? Yang B. Oke, kayak begitu. 14. Manfaat dan bidang telekomunikasi adalah telekomunikasi. Udah ini kayaknya yang A udah jelas banget, nggak usah dibahas. Manfaat dalam tata guna lahan. Oke, tata guna lahan. Apa sih tata guna lahan? Jadi dia memaksimalkan potensi lahan, ditata supaya lahan itu bisa berguna maksimal. Gimana caranya dia berguna maksimal? Ya berarti lahan harus dimanfaatkan sesuai dengan potensinya. Jadi jawabannya adalah yang A. Iya. Sip 16. Langsung saja. Dalam bidang ekonomi, itu adalah yang tambang. Kenapa yang tambang? Karena yang A dan B itu dalam bidang transportasi. Terus yang C menyusun konsep pemekaran wilayah, itu sih masuk ke administrasi ya, dalam Kementerian Dalam Negeri kan. Terusnya yang E menyusun rencana pelaksanaan teknis. Nah, ini absurd, teknis apaan? Teknis menyanyi, teknis apa tuh? Kalau berhenti di situ doang ya absurd. Makanya yang D jawabannya. Selain itu, pertambangan itu membuka lapangan kerja yang banyak biasanya. Karena pertambangan itu sebetulnya
industri yang padat karya, butuh banyak tenaga kerja, maka dia sangat bermanfaat dalam bidang ekonomi. Seperti itu. Nyampe 16 doang deh. Sangka nyampe 20. Salah lihat, salah sangka saya. Oke, aduh. Ini di absennya kumaha? Udah di absen. Tak absen. Hah? Udah. Oke. Ya wis. Kata apaan? Udah apa belum nih? Serius? Udah ya? Awas ya. Udah. Ya, nanti ini soalnya saya nanya dulu sama Kak Indah, udah di absen nggak kalian? Ya nyampe udah bubaran dadah-dadahan katanya belum di absen. Kita cita ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Enggak, Kak. Oke, kalau nggak ada, thank you banget. Insya Allah kalau kita ketemu lagi kita bahas tentang peta. Peta udah pernah kita bahas belum sih di kelas? Di pertemuan sebelumnya? Konfirmasi aja. Belum, Kak. Belum ya, udah wis. Kalau gitu, bulan berikutnya kita bahas peta dulu dan insya Allah sekaligus dengan uji kompetensinya. Karena di situ ada berhitung sedikit. Ya. Oke, kalau gitu thank you udah datang. Thank you udah ngulangin waktu tidur siangnya. Mudah-mudahan manfaat. Ya kan? Terusnya kalau ada pertanyaan silahkan dikumpulin. Dan saran saya, mumpung masih jadi, ini ada yang remedial nggak? Ininya geografinya? Aku enggak, Kak. Nggak ada. Oh, belum tahu. Ya udah, nanti kalau misalnya butuh bantuan bisa hubungi Kak Aceh atau bisa kita omongin lah gimana enaknya. Ya, ya. Oke, Kak. Oke. Ya udah, thank you. For watching untuk ngobrol-ngobrolnya di sini ngikutin saya. Thank you banget. Kelas saya tutup. Alhamdulillah udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dadah Makasih, Kak. bye-bye. Makasih, Kak. Yuk. Yap, Yem. Sinta. Dah.